Bab 821, Pedang Ilahi mengubah pemiliknya. Bab 821, Pedang Ilahi mengubah pemiliknya. Julian muncul di depan pedang Nilong, dia melihat pedang panjang itu, yang panjangnya sekitar 2 meter dan dilapisi emas, seperti naga emas panjang kekuatan. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil pedangnya. Milikku. Di kejauhan, suara gemuruh terdengar lagi. Saya melihat aura mengerikan keluar dari tubuh surga, seperti binatang buas gila, bergegas dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat, dan dia muncul di area ini dalam sekejap mata. Kelvin mengambil tindakan untuk melawan. Dia menghindar dan muncul di depan Tianshan. Surga hanya mengangkat tangannya dan melambai. Keduanya bertengkar. Kelvin benar-benar lebih lemah dari langit dalam hal kekuatan, jadi dia terlempar, mengeluarkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah dengan keras. Sarah mengambil pedang jahat sejati, menggunakan teknik pedang iblis, dan dengan cepat menyerang, menebas ke arah langit. Saat ini, Julian tidak memperhatikan. Dengan Sarah menghalanginya, orang biasa tidak bisa mendekat. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil pedang naga. Saat dia mendapatkan pedang, tubuhnya tampak terstimulasi. Aura yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Nafas yang dikombinasikan dengan pedang naga ini meledak sepenuhnya. Bahkan Sarah, yang bertarung dengan surga, terpengaruh. Mereka berhenti serentak, berbalik dan melihat. Julian terlihat memegang pedang Nilong, dan aura di tubuhnya seperti pelangi, sedangkan pedang Nilong dipenuhi dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini melesat ke langit, dan sepertinya ada suara auman naga yang tersembunyi di udara. Saat dia memegang pedang Nilong, Julian merasakan keyakinan yang tak terkalahkan di dalam hatinya. Saat ini, dia merasa tak terkalahkan. Julian menjaga auranya. Aura Nilongjian juga segera menghilang. Pedang telah berpindah tangan. Di bawah, Geizi, pemilik lama Villa Senjian, melihat Julian mendapatkan pedang pembalik naga, dan dengan sedikit kelegaan di wajahnya, dia berkata, saya tidak menyangka bahwa di antara para prajurit yang datang kali ini, beberapa dari mereka benar-benar bisa mendapatkan pedang pembalik naga. Tampaknya perpaduan pedangnya dan pedang Nilong berarti dia ditakdirkan untuk menjadi penguasa pedang Nilong. Leluhur, ini adalah pedang ilahi yang perlu ditempa oleh Villa Pedang Ilahi saya selama ribuan tahun dan puluhan generasi. Apakah Anda hanya memberikannya kepada Julian? Ya. Leluhur, kamu yang memberi perintah, ayo pergi bersama dan ambil kembali pedangnya. Murid-murid Villa Senjian semuanya tidak puas. Pedang ini milik Villa Pedang Ilahi. Villa Senjian membutuhkan kerja keras lebih dari 1000 tahun dan puluhan generasi, namun kini telah diambil alih oleh pihak luar. Mereka sangat bersedia. Geizi berhenti sebentar, menyela murid-murid dari Villa Pedang Ilahi, dan berkata, segala sesuatunya adalah kehendak Tuhan. Ini telah ditakdirkan dalam kegelapan. Anda tidak dapat memaksanya. Bahkan jika pedang itu tertinggal di Villa Pedang Ilahi, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Ayolah. Mendengar ini, para murid Villa Senjian menyerah. Namun, mereka masih enggan menerimanya. Julian, berikan aku pedangnya. Surga berdiri lebih dari 30 meter di udara, memandang Julian, dan mengulurkan tangannya. Untukmu. Julian tersenyum tipis. Sambil memegang pedang, dia merasa familiar, seolah pedang itu adalah bagian dari tubuhnya. Sarah juga mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa dia akan merasa ramah ketika memegang pedang jahat sejati, tetapi dia tidak mempercayainya, karena menurutnya, itu hanya pedang, dan pedang itu sudah mati merasakannya. Untuk bersikap baik. Sekarang dia tahu bahwa Sarah tidak berbohong. Karena dia memegang pedang naga, dia merasakan hal yang sama. Tampaknya ini adalah miliknya. Kalaupun diberikan kepada orang lain tidak bisa mengendalikannya. Karena kamu menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Julian dengan santai melemparkan pedang Nilong di tangannya. Suamiku, kamu. Wajah Sarah sedikit berubah. Berikan saja pedang yang kamu punya. Dan langit sangat gembira. Ambillah dengan cepat. Saat dia mengambil pedang Nilong, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari pedang Nilong. Meskipun dia telah mencapai puncak tangga surga ke-6 dan hampir mendekati tangga surga ke-7, kekuatannya masih belum mampu menekan pedang ini. Pedang itu secara otomatis terbang ke sisi Julian. Julian mengambilnya, membelai tubuh pedangnya, dan berkata dengan lembut, pedang yang bagus. Di bawah, Dimitri melihat pemandangan ini, mengangkat sudut mulutnya, tersenyum tipis, dan berkata, sepertinya pembunuhan naga sudah selesai. Semuanya berada di bawah kendalinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Julian akan memenangkan pedang penentang naga. Menurut rencananya, pedang ini dimaksudkan untuk diberikan kepada para vampir. Sekarang pedang itu jatuh ke tangan Julian, Julian pasti akan membunuh naga itu. Dia tersenyum tipis, berbalik dan pergi tanpa tinggal lebih lama lagi. Ketika yang lain melihat pedang itu jatuh ke tangan Julian dan surga tidak dapat mengendalikannya, mereka kehabisan ide. Bahkan jika mereka punya ide, saya khawatir semua orang yang hadir akan bersatu untuk mengalahkan Julian dan Sarah. Tidak ada gunanya kehilangan nyawamu demi pedang. Julian, selamat. Tuan Visser, selamat karena telah menguasai pedang dewa. Banyak orang berdiri untuk memberi selamat. Julian juga menanggapinya dengan senyuman. Ekspresi surga sangat suram.
Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya saat ini, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa menguasai pedang. Dia tidak mau menerimanya dan bergumam, apakah aku ditakdirkan untuk tidak bisa menguasai pedang ini? Julian, coba aku. Jika aku tidak bisa mengendalikannya, maka aku tidak akan menginginkan pedang ini. Surga berkata lagi. Memberi. Julian tidak ragu-ragu dan melemparkan pedangnya ke langit lagi. Kali ini, Tiandong menggunakan seluruh kekuatannya. Kalau begitu, ambil pedangnya. Dia menggunakan energinya yang menakutkan untuk mengendalikan pedang naga dengan paksa. Kali ini dia memegangnya, tetapi pembuluh darahnya menonjol di wajahnya. Setelah beberapa saat, ledakan. Dia dan pedangnya dipisahkan lagi. Dia terlempar lagi, dan seteguk darah muncrat. Julian tersenyum tipis, mengambil pedang Nilong lagi, berjalan menuju Sarah, mengangkat pedang di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, sudah berakhir. Sarah juga menyingkirkan pedang jahat sejati dan berkata sambil tersenyum, selamat. Saat ini, Kelvin datang. Dia terluka oleh langit, tapi tidak berakibat fatal. Dia juga tersenyum dan berkata, selamat kepada saudara Visser karena telah menguasai senjata ajaib. Mulai sekarang, Anda memiliki keputusan akhir di aliansi bela diri Daxia. Julian melihat pedang Nilong di tangannya. Pedang ini ditempa untuk membunuh naga. Setelah dia mendapatkan pedang ini, dia akan membunuh naga itu, mengambil darahnya, dan menyelamatkan Sarah. Surga muncul lagi dan melihat pedang di tangan Julian. Dia mencoba 2 kali, tetapi tidak bisa mengendalikannya. Dia menyerah. Dia melihat ke arah Julian dan berkata, Julian, jangan lupakan perjanjian yang saya buat kamu. Janji ini, aku akan datang kepadamu dalam waktu 3 tahun. Julian berkata, saya, Julian, menepati janji saya. Selama Anda tidak melompat keluar dan menimbulkan masalah di masa depan, saya pasti akan menepati janji saya. Selamat tinggal. Surga tidak tinggal lama dan segera pergi. Prajurit lain juga pergi satu demi satu. Segera, hanya orang-orang dari Villa Senjian dan Julian serta lainnya yang tersisa di Villa Senjian. Pada saat ini, seorang ahli pedang bertelanjang dada datang membawa sarungnya dan menyerahkannya kepada pemilik lama Geizi dan Geizi menyerahkan sarungnya kepada Julian dan berkata, ini adalah sarung yang telah saya lemparkan di Villa Pedang Ilahi sejak lama. Sekarang ada yang salah dengan pedang naga. Pertama-tama Anda harus melihat apakah itu cocok dengan pedangnya. Jika tidak sesuai dengan badan pedang, aku akan membuatkan sarungnya secara khusus. Terima kasih. Julian mengambil sarungnya. Sarung pedang Nilong di tanganmu. Sangat cocok. Melihat pemandangan ini, Geizi tersenyum dan berkata, sepertinya ukuran pedang ilahi tidak berubah setelah menyatu dengan pedangmu. Sayang sekali pedang pertama ditempa oleh Kaisar pertama dan hilang. Bab 822, Pedang Naga Pertama. Apa, kamu juga tahu asal-muasal pedang hukuman? Julian memandang pemilik lama Villa Senjian dengan kebingungan. Pemilik lama Geizi mengangguk dan berkata, awalnya saya tidak mengetahuinya. Saya menilainya dari perpaduan kedua pedang. Julian tertegun dan bertanya, apa yang terjadi? Geizi berkata, karena kedua pedang itu terbuat dari bahan yang sama. Saat itu, Kaisar pertama mendapatkan sepotong besi hitam dari langit dan memanggil ahli pedang dari seluruh dunia untuk membuat pedang pertama ini. Dan pedang sebaliknya dari Villa Pedang Ilahiku pedang naga dibuat menggunakan sisa bahan dari penempaan pedang pertama. Meskipun bahan lain ditambahkan kemudian, bahan mentahnya masih berupa potongan besi hitam surgawi. Jadi begitu. Baru pada saat itulah Julian mengerti. Benar. Geizi memikirkan sesuatu, memandang Julian, dan bertanya, dikabarkan bahwa pedang pertama cocok dengan penghakiman pedang pertama. Anda mendapatkan pedang pertama, apakah Anda mendapatkan penghakiman pedang pertama? Julian menggelengkan kepalanya. Tidak. Sangat disayangkan. Geizi berkata, dikabarkan bahwa hanya Kaisar pertama yang menguasai teknik pedang pertama, dan keberadaannya tidak diketahui sejak saat itu. Saya tidak tahu apakah keterampilan pedang yang tak tertandingi akan memiliki peluang untuk itu. Muncul lagi. Julian juga tidak tertarik dengan pertarungan pedang pertama. Dia memperoleh ilmu pedang Tai. Dia belum sepenuhnya memahami ilmu pedang Tai. Begitu dia memahaminya, ilmu pedangnya akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sekarang dia telah mendapatkan pedang Nilong, dia harus segera kembali ke Kyoto. Tuan Villa Tua, masih ada yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan tinggal di Villa Senjian lagi. Sampai jumpa lagi. Kelvin juga berkata, saya tidak ada urusan di sini, jadi saya akan kembali dengan saudara Visser. Geizi sedikit menyerah dan berkata, silakan. Kelvin berkata, ngomong-ngomong, kamu harus lebih mengkhawatirkan pedang para dewa. Yah, masih ada beberapa sisa setelah menempa pedang naga, yang cukup untuk menyusun kembali pedang para dewa, tapi itu akan memakan waktu. Kali ini mungkin beberapa tahun. Itu akan merepotkan. Setelah Julian dan yang lainnya menyapa orang-orang di Villa Senjian, mereka berbalik dan pergi. Baru setelah itu dia keluar dari pengaruh Villa Senjian. Dimitri muncul. Julian pernah melihat Dimitri sebelumnya, tetapi dia tidak naik untuk menyapa. Sekarang dia melihat Dimitri, dia merasa sedikit marah. Menjadi seperti ini Sarah semua disebabkan oleh kakeknya. Julian, selamat.
Dimitri berjalan dengan tangan di belakang punggung, senyuman di wajahnya. Julian menatapnya dengan penuh perhatian. Kenapa, kamu memusuhiku? Dimitri menyentuh hidungnya. Bagaimana menurutmu? Julian tidak memandang Dimitri dengan baik, dan berkata dengan tenang, ini semua karena kamu. Sarah seperti ini, itu semua karena kamu. Tunggu, apa yang terjadi dengan Sarah? Dimitri menyela Julian. Bagus sekali yang kamu lakukan, tubuh Sarah mengalami masalah darah, dan itu baru beberapa tahun. Mendengar ini, Dimitri segera berjalan menuju Sarah, meraih tangannya dan memeriksa denyut nadinya. Sarah juga tidak menolak. Setelah beberapa saat, Dimitri melepaskannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, ini memang agak serius. Dia memandang Julian dan berkata, Julian, ini bukan niat saya, dan saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Saya hanya ingin merangsang Sarah dan melihat seberapa jauh dia bisa berkembang. Jika saya tahu bahwa ini akan terjadi, saya pasti tidak akan melakukan itu. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu. Julian berkata dengan dingin. Sarah menariknya tepat waktu dan berbisik, saya baik-baik saja. Dimitri tidak pergi, berpikir sejenak, dan berkata, Sarah seharusnya menyerap semua energi dalam darah yang menyebabkan ini. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya sekarang, dan itu adalah dengan membunuh naga itu dan menggunakan darah naga. Kamu sudah merencanakan ini sejak lama, kan? Julian menatap Dimitri dengan dingin dan berkata kata demi kata, kamu sudah lama mengetahui bahwa setelah Sarah menyerap kekuatan darah, darah akan kehilangan vitalitas dan kemampuan regenerasinya. Tujuanmu adalah untuk memaksa Sarah dan aku untuk membantai seekor naga. Tidak apa-apa jika kamu berkomplot melawan orang lain, tapi aku adalah cucumu, dan kamu juga berkomplot melawanku. Julian meraung. Saya tidak. Dimitri menjelaskan, percaya atau tidak, saya benar-benar tidak berkomplot melawan Anda, dan saya tidak ingin Anda terlibat, tetapi sekarang Anda telah mendapatkan pedang pembalik naga, yang merupakan pedang yang dibuat khusus untuk membunuh naga. Jika kamu memegang pedang ini untuk membunuh naga, peluang keberhasilanmu akan sangat meningkat. Aku akan pergi. Julian menghela nafas lega. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku pasti akan membunuh naga ini. Aku tidak membantumu, aku hanya ingin menyelamatkan Sarah. Setelah mengatakan itu, Julian menarik Sarah dan pergi. Kelvin melirik Dimitri, tidak berkata apa-apa, dan mengikuti Julian. Dimitri menyaksikan Julian pergi dengan sedikit ketidakberdayaan di ekspresinya. Julian tiba di luar Villa Senjian dan menemukan helikopter diparkir di luar. Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat dari wilayah militer sudah menunggu. Setelah Julian dan yang lainnya naik helikopter, helikopter lepas landas dan menuju kawasan militer di kota terdekat. Di pesawat, Sarah memegang tangan Julian dan berbisik, kakek bukanlah orang seperti itu. Saya percaya padanya, jadi jangan salahkan dia. Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya benar-benar tidak mengerti apa yang kakek lakukan. Saya benar-benar tidak mengerti orang seperti apa dia. Lagi pula, dia bukan orang baik. Kelvin di samping mengatakan sesuatu. Julian berbalik dan menatapnya dan bertanya, mengapa kamu melihatnya? Kelvin berkata, dia bersembunyi dan mengintai selama beberapa dekade. Dia menghitung banyak orang sebelum membantai penyuruh. Sekarang dia tidak tahu siapa yang dia rencanakan. Dia ingin membunuh naga itu. Dimitri memiliki ambisi yang besar. Ambisinya adalah lebih besar dari Bari. Bari hanya ingin berdiri di piramida dunia dan menjadi orang nomor satu di dunia, tetapi Dimitri berbeda. Menjadi orang nomor satu di dunia bukanlah mimpinya. Dia ingin hidup selamanya. Dia ingin membangun negara yang miliknya. Kata Kelvin, memandang Julian, dan mengingatkan, meskipun dia adalah kakekmu, aku tetap mengingatkanmu bahwa ketika berhadapan dengannya di masa depan, kamu harus berhati-hati agar tidak diperhitungkan. Dia mahir dalam seni menyamar. Dia bisa berubah menjadi berbagai macam orang, dan tidak ada yang tahu identitas apa yang masih dia miliki sekarang. Terima kasih sudah mengingatkan, saya akan memperhatikannya. Julian tidak lagi percaya pada Dimitri. Helikopter lepas landas dengan cepat. Segera dia kembali ke wilayah militer di kota terdekat, dan Julian naik pesawat khusus kembali ke kota Kyoto. Hari sudah sore ketika kami kembali ke kota Kyoto. Kota Kyoto, halaman rumah yang dibeli oleh Sarah. Di halaman, Julian mengeluarkan pedang nilong dan mengelus pedang emas itu. Sarah, menurutku pedang ini tidak bisa lagi disebut pedang nilong. Dia memandang Sarah yang duduk di paviliun di dekatnya. Sarah tersenyum dan bertanya, apa namanya? Julian berjalan mendekat, duduk, dan berkata, pendahulu pedang kriminal disebut pedang pertama, yang ditempa oleh Kaisar pertama. Sekarang pedang pertama digabungkan dengan pedang naga. Saya pikir itu harus disebut pedang-pedang naga pertama. Sarah tersenyum dan berkata, itu hanya pedang. Tidak peduli kamu menyebutnya apa. Itu hanya sebuah gelar. Oke, sebut saja itu pedang naga pertama. Setelah menerima penegasan Sarah, Julian juga tertawa. Dia mengambil pedang di tangannya, melambaikannya, dan berkata dengan tekad dalam ekspresinya, dalam 3 tahun, saya pasti akan memasuki 9 alam, mengambil pedang Nagano. 1. Membunuh naga, dan mendapatkan darah naga. Untuk menyelamatkanmu. Bab 823, menjual informasi.
Setelah Julian kembali ke Kyoto, dia tidak keluar untuk sementara waktu dan tidak memperhatikan hal-hal lain. Karena surga telah berjanji kepadanya bahwa dia tidak akan keluar untuk menimbulkan masalah lagi. Kamar dagang Dadong tidak akan menentangnya lagi. Selanjutnya dia harus membersihkan semuanya dengan mudah. Sekarang dia tidak punya lawan. Terlalu mudah untuk membereskan segala sesuatunya sebelum pemilu besar. Dalam beberapa hari berikutnya, Julian tinggal di rumah. Karena Sarah mengatakan ingin punya anak, mereka berdua bekerja keras di rumah, meninggalkan jejak aktivitas mereka di ruang tamu, dapur, dan balkon. Dan setelah Benson kembali dari Divine Sword Villa, dia tahu bahwa pedang di tangan Julian adalah pedang pertama. Dia tidak bisa memahaminya. Nenek moyang berkata bahwa pedang pertama harusnya ada di makam kaisar pertama, mengapa sekarang ada di tangan Julian? Selama ini, dia telah mengirim orang untuk mencari foto-foto peninggalan leluhurnya di ruang bawah tanah di belakang gunung. Saat ini, Benson sedang duduk bersila, menatap langit cerah dengan linglung. Pemimpin klan. Seorang anggota suku Kotake datang. Benson memandang anggota suku ini dan bertanya, ada apa? Anggota suku ini berbisik, ya, ada penemuan. Mendengar ini, Benson segera berdiri dan bertanya, penemuan apa? Jauh di dalam penjara bawah tanah gunung belakang, sebuah ruang rahasia bawah tanah ditemukan. Mendengar hal tersebut, Benson segera berdiri dan berjalan menuju gunung belakang. Penjara bawah tanah gunung belakang adalah tempat Teagan pernah dipenjara. Teagan, sebaliknya, adalah anggota senior keluarga Kotake yang dijebak oleh Jeffrey dan dipenjarakan di penjara bawah tanah. Ini adalah gua alami. Saat ini, di ujung gua, ditemukan sebuah ruangan batu. Rumah batu telah dibuka, dan ada banyak murid keluarga Kotake yang menjaga pintunya. Datang dengan senang hati. Pemimpin klan. Murid yang menjaga pintu berteriak dengan hormat. Benson langsung masuk. Rumah batunya tidak besar, hanya seluas 100 meter persegi. Di tengah tanah terdapat tumpukan tulang yang sudah lama lapuk. Benson berjalan mendekat, berjongkok, melihat tulang-tulang di tanah, dan menyentuhnya dengan lembut. Begitu tulangnya disentuh, tulang itu langsung berubah menjadi abu. Di antara abu di tanah, ada sebuah gulungan kuno. Ketika dia melihat gulungan kuno itu, dia segera mengambilnya dengan gembira di wajahnya. Lihatlah lebih dekat. Diketahui bahwa inilah rencana tata letak yang disalin oleh kaisar pertama yang dia cari. Dia tertawa keras, haha, aku menemukannya. Akhirnya aku menemukannya. Bahkan jika aku tidak mendapatkan pedang pertama, aku masih bisa mendapatkan pertunjukan pedang pertama. Jika aku mendapatkan pertunjukan pedang pertama, aku bisa berlatih ilmu pedang yang tak terkalahkan di dunia. Maka saya akan melakukannya. Itu yang terbaik di dunia. Benson sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah tertawa, dia langsung mengeluarkan perintah, tidak ada yang boleh memberitahu siapapun tentang masalah ini. Jika ada berita yang bocor, kami akan membunuhnya tanpa ampun. Ya. Keluarga Kotake yang hadir berbicara pada saat yang bersamaan. Benson berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan rumah batu, dia diam-diam membawa beberapa elit dari keluarga Kotake ke mausolem kaisar pertama, berharap untuk memasuki mausolem dan melakukan pertarungan pedang pertama. Suatu hari kemudian. Daxia, Gunung Linlang. Ini adalah markas besar Paviliun Linlang. Pada saat ini, Arthur sedang duduk di kursi kayu di depan sebuah rumah jerami, dan di depannya berdiri seorang pria muda yang tampak berusia pertengahan 20-an. Oh. Dia memandang pemuda di depannya dengan ekspresi aneh di wajahnya dan berkata, pertama-tama, apa informasi Anda? Pemuda itu berkata, informasi saya pasti sangat berharga. Saya memerlukan token Linlang. Berikan kepada saya dan saya akan memberikan informasi ini kepada Anda. Arthur berkata dengan tenang, saya, Paviliun Linlang, tidak pernah memiliki aturan untuk memberikan Linlang link terlebih dahulu. Beritahu saya informasinya terlebih dahulu. Jika menurut saya itu layak, saya akan memberikannya kepada Anda. Jika tidak layak, aku akan memberimu sesuatu yang lain sebagai gantinya. Kecerdasan Paviliun Linlang adalah yang terbaik di dunia. Itu karena Paviliun Linlang telah membuat kesepakatan dengan para pejuang kuno. Selama informasinya berharga, Paviliun Linlang akan memberikan Linlang Order. Dan mereka yang memegang token Linlang dapat meminta Paviliun Linlang melakukan satu hal. Paviliun Linlang akan menyetujui apapun kecuali pembunuhan dan pembakaran. Paviliun Linlang akan memberikan informasi yang dikumpulkan kepada orang lain dan membiarkan orang lain menangani masalah tersebut. Pemuda di depanku berasal dari keluarga Kotake. Dia berbisik, saya tahu asal-usul keluarga Kotake. Arthur berkata dengan tenang, katamu. Anggota keluarga Kotake berbisik, keluarga Kotake diwarisi dari zaman Kaisar pertama. Untuk hidup selamanya, Kaisar pertama mengirim penasihat nasionalnya Su Fu ke laut untuk menemukan obat mujarab. Penasihat kekaisaran bertemu dengan Phoenix dan bertarung melawannya, tapi hanya ada beberapa orang yang selamat. Nenek moyang keluarga Kotake saya adalah salah satu dari mereka yang selamat. Su Fu berkata bahwa darah burung Phoenix dapat hidup selamanya, jadi Kaisar pertama menempa pedang dan menciptakan serangkaian teknik pedang, berniat untuk membunuh burung Phoenix. Namun, Kaisar pertama tidak pernah membunuh burung Phoenix lagi sampai kematiannya.
Pedang pertama dan pertarungan pedang pertama terjadi di mausolem Kaisar pertama. Saat itu, nenek moyang keluarga Kotake adalah pengawas dari pembuat mausolem. Dia tahu bahwa dia akan mati dan dikubur hidup-hidup di mausolem, jadi sebelum dia meninggal, dia diam-diam menyalin tata letak mausolem Kaisar pertama. Sekarang nenek moyang klan kita, Jeffrey, telah meninggal. Sebelum kematiannya, nenek moyang mewariskan keterampilan seumur hidupnya kepada pemimpin klan, Bebson. Sang patriark menemukan tata letak makam Kaisar pertama dan sekarang telah membawa orang ke makam Kaisar pertama. Senior Arthur, apakah menurutmu berita tentangku ini bernilai token linlang? Arthur mendengarkan dengan seksama. Setelah mendengarkan, dia mengangguk, ya, berita ini memang bernilai token linlang. Saat dia berbicara, dia dengan santai mengambil sebuah token dan menyerahkannya. Setelah keluarga Kotake mengambilnya, mereka berbisik, Senior Bai, jangan membocorkan berita ini, kalau tidak aku akan mati. Oh, jangan khawatir. Alasan mengapa saya, Pavilion Linlang, bertahan hingga hari ini adalah karena kredibilitas saya. Saya tidak akan pernah mengkhianati orang yang memberikan informasi. Sekarang perintah Linlang ada di tangan Anda bisa bertanya Pavilion Linlang untuk melakukan apa saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Kita bicarakan ini nanti. Keluarga Kotake membawa Linlang Ling dan pergi. Setelah dia pergi, Arthur mulai memikirkannya. Pedang pembalik naga yang berhubungan dengan naga telah lahir, dan sekarang ada berita tentang Phoenix. Sepertinya akan terjadi kekacauan. Makam Kaisar pertama, duel pedang pertama. Dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri dan berkata, Julian seharusnya sangat berharap mendapatkan berita ini. Sepertinya dia harus pergi ke kota Kyoto. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan pergi. Dalam beberapa hari terakhir, Julian tidak peduli dengan urusan luar. Saat dia memiliki anak dengan Sarah, dia mempelajari ilmu pedang Tai. Boom, boom, boom. Ada ketukan di pintu. Julian menyingkirkan pedang naga pertama, berdiri dan membuka pintu. Saya melihat seorang pria tampak muda mengenakan jubah putih tetapi dengan rambut putih berdiri di depan pintu. Julian sedikit terkejut, dan kemudian bertanya, Senior Bai, mengapa kamu ada di sini? Pengunjungnya adalah Arthur. Arthur berkata sambil tersenyum, saya punya berita di sini yang pasti ingin Anda ketahui. Saya datang ke sini khusus untuk bekerja sama dengan Anda. Ah, benarkah? Julian tampak bingung dan berkata, masuk dulu. Dia menyapa Arthur ke halaman dan membawanya ke dalam rumah. Suamiku, apakah kamu punya tamu? Sarah keluar dari kamar, melihat Arthur, dan berseru, Senior Bai. Arthur segera berhenti dan berkata, Tuan, Anda terlalu sopan. Saya tidak berani dipanggil senior. Bab 824, 9 ternyata pil emas. Di dunia seni bela diri kuno, yang kuat dihormati. Yang kuat adalah yang senior. Jika Anda lemah, Anda bukan siapa-siapa. Arthur benar-benar tidak berani menyebut Sarah sebagai senior. Sarah duduk dan berhenti bicara. Julian bertanya, informasi apa yang Anda miliki? Arthur memandang Julian dan berkata, informasi saya pasti akan berguna bagi Anda, tetapi saya, Pavilion Linlang, selalu memiliki aturan, yaitu, jika saya memberi Anda informasi, Anda harus setuju melakukan sesuatu untuk saya. Julian mengetahui aturan ini. Mari kita bicara dan mendengarkan dulu. Tidak, kamu setuju dulu. Karena itu, dia mengambil sebuah token dan menyerahkannya kepada Julian. Ini token Linlang, mohon diterima dulu. Saat saya meminta Anda melakukan sesuatu di masa depan, saya akan datang dan mengambil kembali token ini di tangan Anda. Linlang Ling yang diberikan oleh Arthur berbeda dengan yang diberikan kepada keluarga Kotake sebelumnya. Yang sebelumnya adalah tanda bagi orang lain untuk meminta Pavilion Linlang melakukan sesuatu. Ini adalah token yang diminta oleh Linlang Pavilion. Julian tidak tahu berita apa yang dibawakan Arthur, jadi dia menerimanya untuk saat ini. Katakan. Arthur kemudian berkata, keluarga Kotake telah memperoleh rencana tata letak mausolem Kaisar pertama, dan sekarang mereka telah membawa orang ke mausolem Kaisar pertama, dan ada seni pedang pertama di mausolem Kaisar pertama, yang dibuat khusus untuk membunuh Phoenix. Ilmu pedang juga merupakan keterampilan pedang pertama yang cocok. Itu saja. Julian segera mengembalikan token di tangannya. Berita ini tidak ada gunanya bagiku. Aku tidak tertarik dengan ilmu pedang pertama. Arthur memandang Julian dan berkata-kata demi kata, Julian, tahukah kamu apa ilmu pedang pertama? Apakah kamu memahami ilmu pedang pertama? Saya tidak tahu, saya tidak mengerti, tapi saya benar-benar tidak tertarik. Kamu masih terlalu muda. Arthur menghela nafas dan berkata, kamu ingin membunuh naga dan menyelamatkan Sarah, tetapi kekuatanmu saat ini tidak cukup kuat, dan pencapaian seni bela dirimu terlalu rendah. Dari pemahamanku, makam Kaisar pertama tidak hanya berisi keterampilan pedang terbaik, tetapi juga ramuan. Eliksir. Julian tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, apakah kamu bercanda? Arthur tersenyum dan berkata, ramuan hanyalah nama luar dari ramuan ini. Ini bukanlah ramuan yang dapat membuat orang menjadi abadi. Sederhananya, ramuan ini disebut ramuan emas Joshuan, yang berada di bawah panji Kaisar Qin pada saat itu. Itu disempurnakan oleh alkemis No. 1.
Dikatakan bahwa Kaisar pertama meminum pil emas 9 putaran sebelum menaiki tangga surga ke-9 dan memasuki 9 alam. Hati Julian tergerak. Apakah ini benar? Informasi Paviliun Linlang saya tidak pernah salah. Julian ingin melintasi 9 alam dan membunuh naga itu secepat mungkin, sehingga dia bisa menyelamatkan Sarah secepat mungkin. Baiklah, aku akan mengambil Linlang Ling ini, tapi aku tidak tahu banyak tentang mausolem Kaisar pertama. Tidak boleh pergi ke sana dengan gegabah. Kamu harus memberiku informasi detailnya. Arthur menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak memiliki informasi rinci. Saya hanya dapat memberitahu Anda ini. Selain itu, keluarga Kotake telah pergi ke mausolem Kaisar pertama. Anda tidak perlu tahu terlalu banyak. Banyak sekarang. Kamu hanya perlu mengikuti keluarga Kotake masuk. Itu dia. Setelah mengatakan itu, Arthur berdiri. Setelah Anda memperoleh ilmu pedang pertama dan pil emas 9 transformasi, saya akan kembali untuk menerima Linlang Ling dan meminta Anda melakukan satu hal lagi. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Setelah Arthur pergi, Sarah bertanya, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Pergilah, kenapa tidak pergi? Ekspresi Julian tegas. Jika saya berlatih sesuai rutinitas, apalagi 3 tahun, meskipun saya diberi waktu 30 tahun, saya mungkin tidak dapat melintasi 9 alam. Jika saya ingin melintasi 9 alam, saya hanya bisa mendapatkan obat mujarab dan obat mujarab. Ramuan langit dan bumi, dan... Julian berhenti dan melanjutkan, meskipun saya tidak tertarik pada pedang pertama, ini adalah ilmu pedang tak terkalahkan yang tersisa ribuan tahun yang lalu. Jika saya dapat mempelajari esensinya, itu akan tetap membantu jalur ilmu pedang saya. Bermanfaat. Petik 2. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Tidak. Julian langsung menolak. Sarah, bukannya aku tidak akan membiarkanmu pergi. Terakhir kali di Villa Senjian, kamu sudah mengambil tindakan. Bagaimana jika kamu mengalami kecelakaan dan terluka? Darahmu berkurang sekarang. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil bertindak lagi, kamu bisa tinggal di Kyoto dengan pikiran tenang. Tetapi, tidak lain hanyalah. Julian tampak tegas dan berkata dengan tegas, saya tidak akan pernah membiarkan Anda terluka. Anda dapat tinggal di kota Kyoto dengan tenang. Dengan kekuatan saya saat ini dan pedang Nagano. Satu yang tak terkalahkan, seluruh Daxia, dan bahkan seluruh dunia tidak banyak orang di dunia yang bisa mengalahkanku. Julian tidak mengizinkannya pergi, dan tidak ada yang bisa dilakukan Sarah. Dia mengingatkan tanpa daya, hati-hati, berangkat lebih awal dan kembali lebih awal, masalah di Kyoto masih menunggu untuk Anda selesaikan. Julian tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya tidak perlu menyelesaikannya sekarang. Dengan kekuatan Raja, itu sudah cukup untuk menyelesaikan semua ini. Saya sudah menyapa Raja. Raja berkata bahwa dia akan menghadapinya sekarang dan akan melakukannya membubarkan kamar dagang Dadong sebelum pemilu. Saya juga memberitahu saudara Kelvin bahwa dia akan memperbaiki Sekte Gu sesegera mungkin dan menghancurkan sisa kekuatan keluarga Olsen. Meskipun Julian tidak keluar hari ini. Namun dia menghubungi Raja dan Kelvin dan mengatur semua ini. Mendengar ini, Sarah merasa lega. Sambil memegang tangan Julian, dia berkata, dalam hal ini, setelah Anda kembali dari makam Kaisar pertama, kita dapat meninggalkan kota Kyoto, mencari tempat terpencil, dan mulai hidup dalam pengasingan. Mendengar ini, Julian terdiam. Pengasingan. Apakah itu mungkin? Situasi Sarah saat ini tidak optimis. Bahkan jika dia hidup dalam pengasingan, berapa lama dia bisa hidup? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun. Dia mengangguk sedikit. Meskipun dia setuju dengan Sarah, ketika kakeknya pergi untuk membunuh naga itu, dia akan tetap pergi. Jika dia tidak membunuh naga itu, Sarah tidak akan hidup lama. Sarah bertanya, kapan kamu akan pergi? Julian berpikir sejenak dan berkata, keluarga Kotake telah pergi ke mausolem Kaisar pertama. Saya harus bergegas ke sana secepat mungkin. Tanpa basa-basi lagi, saya akan segera berangkat. Apakah kamu satu-satunya? Aku sendiri sudah cukup. Julian berkata dan mencium kening Sarah. Lalu dia mengambil pedang naga pertama, berbalik dan pergi. Sarah sangat ingin mengikutinya. Tapi dia tidak ingin Julian mengkhawatirkannya lagi, jadi dia tidak mengikutinya, tetapi tinggal di rumah dengan pikiran tenang. Suatu hari kemudian, Julian muncul dalam lingkup mausolem Kaisar pertama. Saudara Visser. Julian sedang mengidentifikasi jalan ketika sebuah teriakan datang dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat. Saya melihat seorang pria pucat mengenakan jubah putih dan ekspresi riang berjalan ke arahnya. Cilian. Melihat pria ini, dia sedikit terkejut. Pria ini adalah putra cakra dari Sekte Tianshan dan kakak tertua Kailin. Dia adalah seorang jenius sejati, tetapi dia memisahkan diri dari Sekte Tianshan beberapa tahun yang lalu. Mengapa kamu di sini? Julian bertanya. Cilian menghampiri dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu di sini untuk melakukan ini, dan mengapa saya di sini untuk melakukan ini? Kenapa? Mungkinkah Arthur juga menjual informasi itu kepadamu? Itu bukan urusanmu. Cilian mendekat, merangkul bahu Julian, melihat pedang di tangannya, dan berkata, ini adalah pedang dewa yang lahir di Excalibur Villa.
Bagaimana kalau menunjukkannya kepadaku? Dia berkata dan pergi mengambil pedang. Julian mengelak dan menghindari Cilian. Muncul beberapa meter jauhnya. Aku memperingatkanmu, menjauhlah dariku. Hei, jangan seperti ini. Cilian berkata dengan senyum cerah di wajahnya, sekarang berita ini telah menyebar ke seluruh dunia seni bela diri kuno, dan banyak orang kuat datang ke sini untuk mendapatkan pil emas 9 putaran dan pil emas 9 putaran. Seni pedang pertama, menurutku kita harus membentuk aliansi. Bab 825, kamu tidak normal. Julian mengangkat alisnya, itu menyebar ke seluruh dunia seni bela diri kuno. Cilian tersenyum dan berkata, benar. Julian bertanya, siapa yang menyebarkan berita tersebut, dan bagaimana Anda mengetahui berita tentang mausolem Kaisar pertama? Saat ini, Julian merasa telah ditipu. Arthur menjual kepadanya berita tentang mausolem Kaisar pertama. Dia menerima Lin Langling dan perlu melakukan sesuatu untuk Arthur. Jika beritanya tersebar dan semua orang mengetahuinya, maka dia telah ditipu. Apakah Arthur memberitahumu? Julian bertanya lagi. Tidak. Cilian tidak menyembunyikan apapun, dan berkata dengan jujur, saya tidak tahu siapa yang menyebarkan berita tersebut. Saya baru saja mendengar beberapa sejarah keluarga Kotake, dan juga mengetahui bahwa keluarga Kotake mendapatkan tata letak mausolem Kaisar pertama, jadi aku bergegas ayolah, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu begitu aku tiba. Cilian berjalan menuju Julian, menatap pedang di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, pikirkanlah, meskipun saya tahu beritanya, apakah berita ini diketahui dunia seni bela diri kuno? Ngomong-ngomong, pedang ini masuk tanganmu, bisakah kamu melihatnya? Dia juga mengetahui tentang kelahiran pedang ilahi di Villa Excalibur sebelumnya. Namun, dia kebetulan sedang sibuk saat itu dan tidak bisa keluar. Merindukan kelahiran Excalibur. Julian dengan santai melemparkan pedang di tangannya ke Cilian. Cilian mengambilnya dan hendak menghunus pedangnya. Sebelum dia bisa mencabut pedangnya, dia merasakan kekuatan mengerikan datang dari tubuh pedangnya. Kekuatan ini membakar tangannya dan menyebabkan darah di tubuhnya mendidih. Julian melambai dengan santai, dan pedang naga pertama muncul di tangannya. Dia melihat ke arah Cilian yang terkejut dan berkata dengan tenang, tidak semua orang bisa memegang pedangku. Sungguh menakjubkan. Cilian melihat telapak tangan yang terbakar dan pedang di tangan Julian, dan tidak bisa tidak kagum. Dan Julian juga sangat tertarik pada Cilian. Dia tahu bahwa Cilian adalah seorang jenius dan telah mempelajari Xuan Ling Zhen Gong dan Xuan Ling Palem. Selain itu, dia adalah putra dari kepala sekte Tianshan dan kakak tertua Kailin, yang membuatnya semakin penasaran. Dia ingin tahu di mana keberadaan Cilian selama 10 tahun terakhir. Apa sebenarnya yang dialami Cilian? Pada usia ini, sangat jarang mencapai kondisi setinggi itu tanpa menggunakan spiritual turtle Neidan. Siapa tuanmu? Julian menatap Cilian dan bertanya. Wajah Cilian pucat, seolah dia sedang sakit. Dia menatap Julian dan berkata sambil tersenyum tipis, apakah kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Julian tercengang. Melihatnya. Kapan dia bertemu guru Cilian? Dia mengingatnya dengan hati-hati. Sejak pertarungannya dengan Cilian, dia telah bertemu banyak orang, tapi dia tidak tahu siapa Master Cilian. Dia bertanya, siapa? Lanta. Cilian tidak menyembunyikannya dan menyebutkan sebuah nama. Mendengar ini, Julian tiba-tiba menyadari, ternyata itu dia. Sebenarnya dia bukan tuanku. Cilian duduk di atas batu, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Setelah menyalakannya, dia melirik ke arah Julian, mengeluarkan sebatang rokok lagi dan membuangnya. Julian mengambilnya. Cilian kemudian berkata, lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika saya pergi keluar untuk pelatihan, saya bertemu Dimitri, kakekmu. Kakekmu menggunakan keterampilan rahasia yang mengerikan. Saya pikir Anda harus bisa menebak bahwa keterampilan rahasia ini adalah Xuan Ling Zhen Gong. Saat itu, saya dikalahkan. Saya sangat menginginkan keterampilan unik ini. Tetapi kakekmu mengatakan bahwa dia mempelajari kungfu sejati Xuan Ling dari sekte Tianshan, dan juga menceritakan asal-muasal kungfu sejati Xuan Ling. Saat itu, saya bertindak impulsif dan segera kembali ke sekte Tianshan dan memintanya kepada ayah saya. Tapi ayahku tidak menginginkannya. Ayolah, aku mengambil tindakan terhadap ayahku dengan marah dan kemudian meninggalkan sekte Tianshan. Setelah saya meninggalkan sekte Tianshan, saya bertemu Landuo. Dia membawa saya ke makam kuno. Di makam kuno, saya mempelajari kekuatan sebenarnya dari Xuan Ling. Cilian secara singkat berbicara tentang pengalamannya selama bertahun-tahun. Julian memandang Cilian yang terlihat malas, dan bertanya, menurutku ada yang salah dengan wajahmu, mungkin ada yang salah dengan kesehatanmu. Ini ada hubungannya dengan seni bela diri yang saya latih. Cilian berkata, tuanku termasuk dalam silsilah yang selalu tinggal di kuburan kuno. Dia jarang keluar dan tidak melihat matahari sepanjang tahun. Selain itu, seni bela diri yang dia praktikkan bersifat feminin. Hal ini membuatku terlihat tidak berdarah. Faktanya, saya sangat sehat. Belum tentu. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuh manusia terbagi menjadi yin dan yang. Jika Anda memiliki terlalu banyak kekuatan feminin di tubuh Anda, ini tidak normal. Kamu tidak normal. Cilian memandang Julian dan bertanya, kalau begitu kamu juga telah mengembangkan Tiangan Zenki.
Zenki ini milik energi maskulin. Kekuatan feminin dan energi maskulin dalam tubuhmu tidak seimbang. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu juga tidak normal? Mendengar ini, Julian terdiam. Lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Cilian berdiri, berjalan menuju Julian, terhubung dengannya, dan berkata, mari kita mulai bisnis. Apakah Anda di sini untuk pertarungan pedang pertama, atau apakah Anda di sini untuk pil emas 9 transformasi? Keduanya. Julian membuka mulutnya dan berkata. Menurutnya Cilian juga tidak buruk. Jadi tidak ada yang menyembunyikannya. Ambisius, saya menyukainya. Cilian tertawa dan berkata, saya mendengar bahwa seni pedang pertama diciptakan oleh Kaisar pertama. Itu adalah ilmu pedang yang benar-benar tak terkalahkan, dan pil emas 9 putaran dikumpulkan oleh Kaisar pertama. Adalah pil yang dimurnikan dari banyak ramuan langka di dunia. Legenda mengatakan bahwa satu pil dapat memungkinkan orang biasa tanpa budidaya apapun untuk langsung memasuki alam ke-8 menyeberang ke alam ke-9. Itu tidak berlebihan, bukan? Julian memandang Cilian dengan ragu. Efek seperti itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ramuan dalam penyuruh. Legenda itu jelas dilebih-lebihkan, tapi itu juga menunjukkan kengerian pil emas 9 putaran. Saya juga mendengar bahwa Kaisar pertama memurnikan total 9 pil emas, dan Kaisar pertama sendiri mengambil 2. Seharusnya ada 7 lagi di dalamnya. Titik petik 2. Julian memandang Cilian dan bertanya, ini terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Siapa yang Anda dengarkan? Dan lebih dari 2000 tahun telah berlalu. Bahkan jika ada ramuan emas, itu mungkin tidak dapat dipertahankan sampai sekarang. Petik 2. Cilian berkata, tidak peduli apa, saya di sini. Tidak peduli apa, saya harus pergi jauh ke dalam makam Kaisar pertama. Benar, Julian mengangguk. Sekarang kita semua sudah ada di sini, kita harus masuk dan melihat apapun yang terjadi. Bahkan jika tidak ada pil emas 9 transformasi, masih ada seni pedang pertama. Saat ini, rumor tentang pertarungan pedang pertama sangatlah misterius, dan Julian juga ingin melihat seperti apa ilmu pedang yang tak tertandingi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dia melihat ke depan, menentukan arahnya, dan berkata, karena kita ingin membentuk aliansi, ayo pergi. Julian berencana untuk sementara waktu membentuk aliansi dengan Cilian karena dia ingin memahami Lando. Cilian melihat pedang di tangan Julian lagi, dengan sedikit kegembiraan di ekspresinya, dan bertanya, hei, saudara Visser, kudengar pedang penentang naga ini menyatu dengan pedang pertama Kaisar pertama. Tarik keluar dan biarkan aku melihatnya. Mendengar ini, Julian segera mengeluarkan pedang naga pertama. Saat pedang naga pertama terhunus, cahaya keemasan menyebar seperti riak di air. Beberapa pohon besar di sekitarnya terguncang akibat gempa, dan daun-daunnya yang berguguran beterbangan. Pedang yang bagus. Cilian tiba-tiba berteriak dengan semangat. Pedang naga pertama di tangan Julian telah terselubung. Ngomong-ngomong, siapa Landuo? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang sosok terkenal di dunia seni bela diri kuno? Apakah dia keturunan Ratu Lanling? Setelah Julian memasukkan pedang naga pertama ke dalam sarungnya, dia bertanya tentang masalah yang dia khawatirkan. Bersambung.